Dalam Bible, sunat disebut sebagai perjanjian kekal dalam Kejadian 17 ayat 13 antara Tuhan dan keturunan Abraham. Secara logika bahasa, istilah kekal dipahami sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dibatalkan. Namun, dalam perkembangan ajaran Kristen awal, muncul pergeseran pemahaman. Ini tidak logis dan keliru. Secara logika, ini menimbulkan pertanyaan, jika sunat adalah perjanjian kekal, mengapa praktiknya tidak lagi diwajibkan? Kristen menafsirkan salah. Mereka mengatakan ada dua kemungkinan penjelasan rasional. Pertama, istilah kekal bisa dipahami terbatas pada konteks bangsa Israel, bukan universal untuk semua manusia. Kedua, terjadi reinterpretasi ajaran bahwa makna sunat dialihkan dari fisik menjadi simbolis, yaitu sunat hati. Padahal sunat Abraham adalah sunat daging. Kristen salah menafsirkan. Kristen menganggap bahwa dalam praktiknya, ajaran dapat berkembang sesuai situasi, meskipun secara teks disebut kekal. Ini membuka ruang diskusi bahwa istilah teologis tidak selalu identik dengan makna harfiah yang absolut. Tapi pendapat ini salah, buktinya orang Yahudi tidak setuju dengan pendapat istilah teologis tidak selalu identik dengan makna harfiah yang absolut. Bagi mereka istilah kekal adalah berlaku abadi selamanya, tidak dapat diubah. Jadi, dari sudut akal kritis, perubahan yang dilakukan oleh pihak Kristen ini tetap terlihat seperti pergeseran dari aturan yang sebelumnya dianggap mutlak. Jika sesuatu benar-benar kekal, seharusnya tidak mengalami perubahan penerapan sedikit pun. Salam datang. Pernah kepikiran gak sih, kenapa sunat yang di Alkitab disebut sebagai perjanjian kekal justru tidak dijalankan oleh banyak umat Kristen? Nah, hari ini kita akan sama-sama mengupas sebuah analisis logis yang mencoba menjawab pertanyaan besar ini. Oke, jadi ceritanya itu berawal dari kitab Kejadian. Di sana, perjanjian sunat antara Tuhan dan Abraham itu digambarkan sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Bukan cuma penting, tapi disebut secara spesifik sebagai perjanjian yang kekal. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Logikanya, kalau sesuatu itu sifatnya kekal, abadi, ya seharusnya tidak berubah. Tapi kok ini bisa? Mari kita coba bedah kebingungan ini lewat 5 poin analisis utama dari sumber yang kita bahas. Kita mulai dari poin pertama, yaitu melihat langsung pada teladan dari tokoh sentralnya, yaitu Yesus sendiri. Teksnya kan jelas sekali ya, Yesus sendiri disunat sebagai bentuk ketaatan pada hukum Taurat. Tapi justru fakta inilah yang memunculkan pertanyaan berikutnya yang cukup menggelitik. Kalau begitu, bagaimana dengan para pengikutnya? Disinilah sumber ini menyoroti sebuah katakanlah kejanggalan logis. Kalau sang panutan utama saja menjalankannya, kenapa justru komunitas pengikutnya tidak diwajibkan melakukan hal yang sama? Ada apa di sini? Oke, kita lanjut ke poin kedua. Di sini kita akan membahas apa yang disebut sebagai standar ganda dari Rasul Paulus. Kita akan lihat bagaimana tulisan dan tindakannya seolah-olah menunjukkan adanya sebuah inkonsistensi. Coba perhatikan baik-baik. Di satu sisi, dalam suratnya kepada jemaah di Galatia, Paulus menulis dengan sangat tegas, kalau kamu disunat, Kristus jadi tidak berguna. Keras sekali kan? Tapi di sisi lain, ada catatan di Kisah Para Rasul di mana Paulus justru membawa Timotius dan menyunatnya. Hal ini menurut analisis ini menunjukkan adanya standar yang situasional, bukan sebuah prinsip yang teguh. Jadi pertanyaannya jadi berjabang, kalau sunat itu berbahaya sampai membuat Kristus tidak berguna, kenapa malah dilakukan pada Timotius? Tapi kalau ternyata tidak penting, kenapa repot-repot dilakukan juga? Poin ketiga, kita masuk ke argumen yang sering kita dengar, yaitu konsep sunat hati. Penjelasan umumnya adalah sunat fisik sudah digantikan oleh sunat hati yang bersifat rohani. Tapi analisis ini berpendapat bahwa ini bukanlah sebuah penyempurnaan, melainkan sebuah pengurangan. Dan yang menarik adalah, konsep sunat hati ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Perjanjian Baru. Justru, sumber ini menunjukkan kalau konsep ini akarnya sudah ada sejak lama di dalam Perjanjian Lama. Nah, tabel ini merangkum poinnya dengan sangat jelas. Menurut teks-teks Perjanjian Lama, perintahnya itu ada dua, sunat fisik dan sunat hati. Keduanya jalan bersamaan. Tapi dalam praktek Kristen di kemudian hari, sunat fisiknya dihilangkan dan hanya menyisakan sunat hati. Inilah yang dimaksud dengan pengurangan dari perintah awal. Poin keempat, dan ini bisa dibilang sangat krusial. Ini menyangkut soal otoritas. Siapa atau apa yang memiliki wewenang untuk mengubah sebuah perjanjian kekal? Apakah datang dari wahyu ilahi atau dari hasil musyawarah manusia? Di sini kita melihat sebuah pergeseran yang fundamental.
Perintah awal soal sunat datang sebagai wahyu yang langsung, eksplisit dari Tuhan kepada Abraham. Titik. Sementara itu, perubahan atau penghapusannya diputuskan melalui sebuah konsili, sebuah rapat para rasul yang diwarnai perdebatan, hasil konsensus manusia. Jadi, setelah kita menyatukan semua potongan puzzle ini, apa kesimpulan logis yang ditawarkan oleh analisis yang sedang kita bedah ini? Kalau kita rangkum, polanya jadi kelihatan ya. Teladan Yesus tidak diikuti. Tindakan Paulus tampak inkonsisten. Perintah yang tadinya ganda direduksi menjadi tunggal, dan yang paling penting, otoritasnya bergeser dari perintah Tuhan langsung menjadi keputusan dewan manusia. Argumennya adalah, pola ini lebih mengarah pada sebuah reinterpretasi oleh manusia ketimbang sebuah evolusi yang diatur secara ilahi. Dan untuk benar-benar menggarisbawahi poin terakhirnya, analisis ini menyajikan satu perbandingan akhir yang terus terang sangat tajam dan provokatif. Ini soal skala prioritas dalam komunikasi ilahi yang tercatat di Alkitab. 11. Ini adalah jumlah ayat dalam kitab Kejadian pasal 4 di mana Tuhan berbicara secara spesifik tentang masalah Kain, sebuah urusan internal satu keluarga. Dan ini 0. Ini adalah jumlah ayat di mana Tuhan secara langsung, secara eksplisit, memerintahkan penghapusan perjanjian kekal tentang sunat, sebuah perjanjian yang berlaku untuk banyak orang. Jadi, analisis ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Dengan semua data yang disajikan, apakah bukti-bukti ini lebih menunjuk pada sebuah evolusi ilahi yang memang sudah direncanakan? Atau, jangan-jangan ini adalah sebuah reinterpretasi manusiawi yang tanpa sadar telah menjauh dari makna aslinya? Sebuah bahan pemikiran untuk kita semua.